Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8C. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Jawa yang dimana materinya adalah drama-drama kehidupan. Sebelumnya, di sini saya peringatkan untuk anak-anak, silakan membawa buku tulis di sebelahnya dan alat tulisnya silakan dipersiapkan. Jika nanti ada kata-kata yang penting atau sesuatu yang tidak tahu, silakan ditanyakan, atau ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pengertian drama atau definisi drama. Drama adalah karya sastra yang melukiskan kehidupan dan watak manusia melalui peran, gerak, dialog, dan tingkah laku atau akting yang dipentaskan. Nah, kisah dan cerita dalam drama membuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Istilah untuk drama pada masa penjajahan Belanda di Indonesia disebut dengan istilah tonil. Tonil kemudian berkembang diganti dengan istilah sandiwara oleh PKG Mangkunegara 7. Sandiwara berasal dari kata dalam bahasa Jawa, yakni sandi dan wara. Sandi artinya bahasa, sedangkan wara artinya pengajaran. Jadi, istilah sandiwara mengandung makna pengajaran yang dilakukan dengan perlambang drama, juga dapat dikatakan sebagai cerita dalam naskah yang diperagakan dalam panggung. Secara umum, drama mempunyai dua makna, yaitu secara sempit dan secara luas. Drama dalam arti luas adalah bentuk tontonan atau pertunjukan yang mengandung cerita yang dipentaskan di depan khalayak umum. Adapun untuk dalam arti sempit, yaitu sebuah kisah hidup seseorang yang ditampilkan di atas panggung yang ditonton oleh khalayak umum. Nah, di sini kita masuk ke bab karakteristik drama. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu seluruh cerita yang ada di dalam cerita drama mengandung bentuk dialog baik tokoh maupun narator. Jadi keseluruhan pemain, aktor ataupun narator yang membawakan cerita itu menggunakan bentuk dialog. Ya, selanjutnya yaitu dalam drama tidak menggunakan tanda petik. Dalam drama tidak menggunakan tanda petik karena dalam dialog drama tidak menggunakan kalimat langsung. Jadi dalam drama tidak menggunakan tanda petik. Nah, tanda petik di sini itu digunakan untuk kalimat langsung. Selanjutnya yaitu dalam drama dilengkapi dengan sebuah petunjuk tertentu yang perlu diperhatikan oleh tokoh pemeran yang bersangkutan. Pada umumnya, petunjuk ditulis di dalam tanda kurung dan bisa juga menggunakan jenis huruf yang berbeda yang tidak ada pada dialog. Paham sampai sini? Selanjutnya kita akan masuk ke istilah drama di masyarakat. Istilah drama dibagi menjadi 5 bagian atau ada 5 istilah yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu sandiwara. Berasal dari bahasa Jawa sandi yang berarti rahasia dan wara yang berarti pengajaran. Selanjutnya yaitu lakon. Istilah ini memiliki beberapa kemungkinan arti, yaitu yang pertama cerita yang dimainkan dalam drama, wayang, atau film. Dan yang kedua yaitu karangan yang berupa cerita sandiwara. Dan yang ketiga perbuatan, kejadian, peristiwa. Selanjutnya yang ketiga yaitu tonil. Istilah tonil berasal dari bahasa Belanda yaitu tonel, yang artinya pertunjukan. Istilah ini populer pada masa penjajahan Belanda. Selanjutnya yang keempat yaitu sendratari.
Kepanjangan dari seni drama dan tari. Seni tari berasal dari pertunjukan serangkaian tari-tarian yang dilakukan oleh sekelompok orang penari dan mengisahkan suatu cerita dengan tanpa menggunakan percakapan. Dan yang kelima yaitu tablo. Tablo merupakan drama yang menampilkan kisah dengan sikap dan posisi pemain. Dibantu oleh pencerita, pemain-pemain tablo itu berdialog. Selanjutnya yaitu unsur-unsur drama. Di sini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada alur, penokohan, dialog, latar, dan bahasa. Kita masuk ke alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dan konflik yang menggerakkan jalan cerita. Alur drama mencakup bagian-bagian yang pertama yaitu pengenalan cerita, yang kedua yaitu konflik awal, yang ketiga yaitu perkembangan konflik, dan yang keempat yaitu penyelesaian. Jadi di sini ada beberapa tahap yang harus dilalui oleh alur. Yaitu yang pertama yaitu pengenalan cerita, yang kedua konflik awal, ketiga perkembangan konflik, dan yang keempat yaitu penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang di dalam menggambarkan karakter tokoh. Dalam pementasan drama mempunyai posisi yang penting. Tokohlah yang mengaktualisasikan naskah drama di atas pentas. Tokoh yang didukung oleh latar peristiwa dan aspek-aspek lainnya akan menampilkan cerita dan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Berdasarkan perannya, tokoh dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu tokoh umum, adalah tokoh yang menjadi sentral cerita dalam pementasan drama. Dan yang kedua yaitu tokoh pembantu, adalah tokoh yang dilibatkan atau dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Tokoh utama setidaknya ditandai oleh 4 hal, yaitu yang pertama paling sering muncul dalam setiap adegan, yang kedua menjadi sentral atau pusat perhatian tokoh, yang ketiga kejadian-kejadian yang melibatkan tokoh lain selalu dapat dihubungkan dengan peran tokoh utama. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu dialog-dialog yang dilibatkan tokoh-tokoh lain selalu berkaitan dengan peran tokoh utama. Dari segi perwatakannya, tokoh dan peran dalam pementasan drama terdiri 4 macam, yaitu tokoh perkembangan, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Tokoh perkembangan di sini adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya, tokoh yang awalnya seorang yang baik pada akhirnya menjadi seorang yang jahat. Yang kedua yaitu tokoh pembantu, adalah tokoh yang diperbantukan untuk menyertai, melayani, atau mendukung kehadiran tokoh utama. Tokoh pembantu memerankan suatu bagian penting dalam drama, tetapi fungsinya tetap sebagai tokoh pembantu. Yang ketiga yaitu tokoh statis, adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan karakter dari awal hingga akhir dalam suatu drama. Misalnya, seorang tokoh yang berkarakter jahat dari awal drama akan tetap bersifat jahat di akhir drama. Ini yang terakhir yaitu yang keempat, tokoh serba bisa, adalah tokoh yang dapat berperan sebagai tokoh lain. Misalnya tokoh yang berperan sebagai seorang raja, tetapi ia juga berperan sebagai seorang pengemis untuk mengetahui kehidupan rakyatnya. Yang ketiga kita masuk ke dialog. Dalam sebuah dialog kita sendiri ada 3 elemen yang tidak boleh dilupakan. Ketiga elemen tersebut adalah tokoh, pewancang, dan keramakung. Tokoh adalah pelaku yang mempunyai peran yang lebih dibandingkan pelaku-pelaku lain. Sifatnya bisa protagonis atau antagonis. Nomor 2 yaitu wawancang, adalah dialog atau percakapan yang harus diucapkan oleh tokoh cerita. Keramakung adalah petunjuk perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh. Dalam naskah drama, keramakung dituliskan dalam tanda kurung atau biasanya dicetak miring. Nomor 4 yaitu latar. Latar adalah keterangan mengenai ruang dan waktu. Penjelasan latar dalam drama dinyatakan dalam petunjuk pementasan. Bagian itu disebut dengan keramakung. Latar juga dapat dinyatakan melalui percakapan para tokohnya. Dalam pementasan
Dalam pementasannya, latar dapat dinyatakan dalam tata panggung ataupun tata cahaya. Dan yang terakhir yaitu bahasa. Bahasa merupakan media komunikasi antar tokoh. Bahasa juga bisa menggambarkan watak tokoh, latar, ataupun peristiwa yang sedang terjadi. Apabila disajikan dalam bentuk pementasan, drama memiliki unsur lainnya, yakni sarana pementasan seperti panggung, kostum, pencahayaan, dan tata suara. Kita masuk ke bab menafsirkan kembali isi drama. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu ada drama dalam tayangan sehari-hari dan ada tanggapan untuk pementasan drama. Untuk yang pertama yakni kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari dalam salah satunya yaitu menonton televisi. Sering kita menonton acara televisi seperti film kartun atau sinetron. Perlu kalian ketahui, tanpa kalian sadari, acara film kartun atau sinetron termasuk kegiatan menyaksikan pementasan drama melalui televisi. Namun, kalian harus bersikap kritis ketika menyaksikan tayangan-tayangan tersebut agar dapat mencontoh kegiatan pameran yang positif dan menghindari kegiatan pameran yang negatif. Selanjutnya yaitu tanggapan untuk pementasan drama. Adegan merupakan bagian dari drama yang menunjukkan perubahan peristiwa. Perubahan peristiwa ini ditandai dengan pergantian tokoh atau setting tempat dan waktu. Misalnya, dalam adegan pertama terdapat tokoh A sedang berbicara dengan tokoh B. Kemudian mereka berjalan di tempat lain lalu bertemu dengan tokoh C. Maka terdapat perubahan adegan di dalamnya. Dengan demikian, dalam menyaksikan pementasan drama harus tetap fokus agar alur dalam pementasan drama tersebut dapat diketahui dengan mudah. Setelah pementasan drama selesai, tentu kalian akan memberikan tanggapan mengenai pementasan drama yang telah ditayangkan. Memberikan tanggapan akan menggambarkan imajinasi kita tentang cerita drama dalam telah ditayangkan tersebut. Jadi, setiap orang memiliki kesan yang berbeda terhadap pementasan drama tersebut. Tanggapan yang baik tidak sekadar menyatakan setuju atau tidak setuju. Tanggapannya harus disertai dengan alasan-alasan yang logis dan meyakinkan. Selain itu, tanggapan hendaknya menggunakan kata-kata santun yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Nah, yang perlu kalian harus garis bawahi yaitu tanggapan harus disertai dengan alasan-alasan. Jadi harus ada alasan-alasan yang logis dan meyakinkan. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke pengertian drama. Drama merupakan karangan yang menggambarkan suatu kehidupan serta watak manusia dalam berperilaku yang dipentaskan dalam beberapa babak. Suatu drama akan memiliki aliran cerita yang sering disebut lakon. Lakon dalam drama memiliki struktur yang jelas yang berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu kesatuan yang padu. Struktur teks drama. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu epilog, yang kedua yaitu dialog, dan yang ketiga yaitu epilog. Nah, di dalam epilog itu ada penutup dan intisari cerita. Sedangkan di dalam dialog terdapat orientasi, konflik, dan resolusi. Dan yang ketiga yaitu ada prolog. Itu biasanya di awalan. Jadi urutannya itu prolog, dialog, selanjutnya epilog. Nah, di dalam prolog sendiri itu pengenalan tokoh, latar belakang cerita. Jadi latar belakang cerita itu seperti apa, itu dijelaskan di dalam prolog. Nah, untuk yang kalian yang tidak paham tentang apa itu orientasi adalah bagian awal cerita yang menggambarkan situasi yang sudah atau sedang terjadi.
Selanjutnya yaitu komplikasi, berisi tentang konflik-konflik dan pengembangannya, gangguan-gangguan, halangan-halangan dalam mencapai tujuan, atau kekeliruan yang dialami oleh tokoh utamanya. Pada bagian ini pula dapat diketahui watak tokoh utama yang menyangkut protagonis ataupun antagonis. Yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi di sini adalah bagian klimaks atau turning point dari drama, berupa babak akhir cerita yang menggambarkan penyelesaian atau konflik-konflik yang dialami para tokohnya. Resolusi harusnya berlangsung secara logis dan memiliki kaitan yang wajar dengan kejadian sebelumnya. Untuk kalian yang kurang paham tentang apa itu epilog, epilog adalah bagian terakhir dari sebuah drama yang berfungsi untuk menyampaikan intisari cerita atau menafsirkan maksud cerita oleh salah seorang aktor atau dalang pada akhir cerita. Bu Nikma tegaskan sekali lagi untuk yang dialog, pengertiannya yaitu memiliki arti media kiasan yang melibatkan tokoh-tokoh drama yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak manusia, problematika yang dihadapi dan cara manusia dapat menyelesaikan persoalan hidupnya. Dan untuk yang prolog merupakan pembukaan atau peristiwa pendahuluan dalam sebuah drama atau sandiwara. Bagian ini biasanya disampaikan oleh tukang cerita atau dalang, bisa juga narator, untuk menjelaskan gambaran para pemain, gambaran latar dan sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke kaidah kebahasaan drama. Kaidah kebahasaan drama itu ada 6. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang kedua yaitu menggunakan kata sapaan. Yang ketiga yaitu menggunakan kata tidak baku dan kosakata percakapan. Yang keempat menggunakan konjungsi. Yang kelima menggunakan kata kerja. Yang keenam menggunakan kata sifat. Di sini kalian sudah cukup paham apa itu kata ganti orang ketiga, kata sapaan, kata tidak baku dan kosakata percakapan, konjungsi, kata kerja, kata sifat, karena hal itu semua sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya yaitu menulis teks drama. Menulis teks drama itu ada 3 cara. Yang pertama yaitu teks drama dari karya yang sudah ada. Menulis teks drama dari karya yang sudah ada sangat mudah dilakukan oleh karena ide cerita, alur, latar, dan unsur lainnya sudah ada. Maka hanya saja mengubah format ke dalam bentuk dialog. Adapun hal yang perlu diketahui dalam dialog, terdapat 2 unsur yaitu wawancang dan gramagung. Wawancang dan gramagung merupakan ciri yang membedakan naskah drama dari genre sastra yang lainnya, seperti novel, novelet, dan cerpen. Wawancang ialah ucapan atau dialog yang dilakukan tokoh cerita. Adapun gramagung memiliki arti petunjuk teknis yang harus dilakukan tokoh cerita secara lahiriah yang disebut stage direction. Selanjutnya kita masuk ke naskah drama dengan orientasi ide. Pementasan drama merupakan gabungan antara seni dan seni pertunjukan. Drama pada awalnya ditulis dalam bentuk naskah atau teks. Naskah tersebut kemudian dijadikan sebuah pementasan dengan orisinalitas ide yang baik. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pementasan drama secara orisinalitas. Yang pertama, kalimat yang digunakan harus komunikatif dan efektif. Yang kedua, yaitu dialog harus ditulis dengan ragam bahasa yang tepat sesuai dengan siapa yang berbicara. Tepat pembicaraannya itu berlangsung dan masalah yang dibincangkan, jadi harus jelas. Dan yang ketiga yaitu harus dibedakan dengan jenis antara
prolog, epilog, dialog, dan monolog. Di sini untuk monolog sendiri adalah percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu pementasan karya sendiri. Guna menulis karya sastra drama, kalian dapat memulainya dengan menentukan konflik, menyusun urutan peristiwa dalam satu babak, mengembangkan urutan peristiwa menjadi naskah drama satu babak, melengkapi dialog serta mengomentari dan menyunting naskah drama. Dari sini cukup paham semuanya. Jika ada yang kurang paham silakan ditanyakan. Terima kasih, semoga pembelajaran kali ini kita semua dapat mengerti dan paham dan mendapatkan ilmu-ilmu baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.